Sebab ada banyak dosa Jokowi di IKN yang kemudian tidak bisa dijelaskan. Sehingga perlahan demi perlahan ketika akhirnya Prabowo memimpin, maka proses evaluasi-evaluasi itu terjadi, maka muncullah yang namanya instruksi pengkajian ulang. Tapi lebih daripada itu, kita harus melihat bagaimana kemudian optimisme kita, ya kan sejak awal. Maka dua dosa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika menjabat dalam proses mega proyek IKN ini adalah hai korban ghosting. Cerita-cerita masa lalu dengan pasangan kita kan selalu indah ketika hubungan itu masih bertahan. Tapi ketika sudah putus dan usai, maka semua kebaikan pun akan menjadi keburukan. Hal ini sama dengan keadaan pemerintah yang kemudian sudah bergeser dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau dulu kita melihat bagaimana kemudian hutang-hutang negara yang dilakukan oleh Jokowi itu masih dianggap dalam batas normal, meskipun mega proyek IKN terus dijalankan tanpa anggaran dan perencanaan yang jelas, itu selalu kita puji-puji, selalu kita anggap bahwa ini baik demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi hari ini berbagai macam hal itu semakin hari semakin lama semakin terbongkar bahwa kisah-kisah mantan kita tidak sebaik saat kita menjalin hubungan. Kalau dulu Bapak Prabowo ini kan di bawah Presiden Jokowi, jadi apapun yang kemudian menjadi instruksi Presiden, dia patuhi, dia anggap baik, dia bela mati-matian. Berbeda dengan menteri-menterinya Prabowo sekarang, masih ada perlawanan-perlawanan. Karena mataharinya masih bersinar, mataharinya masih ada dua. Sehingga kemudian berbagai macam hal terjadi perbedaan-perbedaan dan seolah-olah saling sanggah menyanggah namun bisa diamankan dengan baik. Dan terkait dengan IKN, mega proyek yang pernah ditekan oleh Jokowi, mega proyek yang dimulai dan diawali oleh Presiden Jokowi, akhirnya hari ini perlu pengkajian ulang. Kira-kira kenapa kemudian akhirnya IKN ini perlu dikaji ulang? Dengan berbagai macam hal yang sudah direncanakan sejak awal. Maka dua dosa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika menjabat dalam proses mega proyek IKN ini adalah tentang utang yang kemudian dianggap aman dan tidak dijelaskan secara detail oleh Sri Mulyani, kemudian terkait dengan IKN yang terasanya tergesa-gesa. Sehingga kemudian perencanaan-perencanaan yang didesain, perencanaan-perencanaan yang dilakukan, ini tidak terlalu matang, tapi kita ingin membuat sejarah bahwa Jokowi pernah punya mimpi, bahwa Jokowi pernah punya kemajuan-kemajuan, salah satunya dimulai dari IKN. Sehingga motivasi itulah yang kemudian membuat kita tergesa-gesa. Padahal hal yang kemudian diburu-burukan itu memang tidak akan pernah baik. Karena pada akhirnya ini hanya menjadi beban bagi presiden selanjutnya dan ini hanya menjadi beban bagi Prabowo Subianto. Sehingga kemudian muncul yang namanya instruksi pengkajian ulang. Karena kalau enggak, dan ini dilanjutkan tanpa perencanaan yang matang, dan ini terus dipaksakan sesuai kehendak awal, dan gak ada penjelasan-penjelasan yang konkret bagaimana kemudian ini akan terbentuk, maka satu yang akan diterima oleh Prabowo Subianto adalah beban-beban yang akan diterima oleh beliau. Kalau akhirnya dari berbagai macam program mega proyek ini, kita mendapatkan hutang yang banyak, kita membuat hutang yang banyak, dan kita katakan bahwa ini masih normal, dan hari ini Prabowo Subianto sudah merasakan bagaimana kemudian kenormalan hutang itu bisa terjadi, dan bagaimana kemudian ketergesaan pelaksanaan pembangunan IKN itu dilakukan. Makanya kemudian akhirnya muncul yang namanya instruksi terkait pengkajian ulang. Kalau dilihat lagi secara lebih mendalam, sebenarnya proses pengkajian ulang terkait dengan IKN yang akan ditetapkan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, ini sebenarnya sudah lama. Angin-angin segar terkait dengan pengkajian ulang sudah sejak lama. Namun hari ini baru diinstruksikan secara jelas oleh Bapak Prabowo Subianto dan berbagai macam desain-desain itu langsung di bawah instruksi Presiden. Sehingga ini perlu dipastikan bahwa perencanaannya sudah matang, persiapannya sudah oke, maka kita eksekusi pembangunan IKN tersebut. Bukan akhirnya kita paksakan. Meskipun kita tahu dan kita pahami bersama bahwa IKN tidak akan pernah ada kalau dulu tidak ada kepemimpinan Jokowi. Tapi lebih daripada itu juga, ini tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi beban kalau terus dilakukan tanpa pengkajian ulang.
Dan kader Gerindra tahun 2024 itu sudah melaksanakan, sudah memberikan angin segar, sudah memberikan rambu-rambu bahwa akan ada pengkajian-pengkajian ulang, usulan-usulan pengkajian ulang, karena memang diakui atau tidak proses IKN ini cukup tergesa-gesa dan proses IKN ini tanpa perencanaan yang matang. Sebab ada banyak dosa Jokowi di IKN yang kemudian tidak bisa dijelaskan. Sehingga perlahan demi perlahan ketika akhirnya Prabowo memimpin, maka proses evaluasi-evaluasi itu terjadi, maka muncullah yang namanya instruksi pengkajian ulang. Tapi lebih daripada itu, kita harus melihat bagaimana kemudian optimisme kita untuk membangun Indonesia dan menampilkan wajah baru di hadapan dunia. Tapi tentu jangan menghilangkan pertimbangan-pertimbangan, perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan secara matang. Karena kalau tidak demikian, maka satu yang akan diterima oleh pemerintahan berikutnya adalah beban-beban dosa pemerintahan masa lalu yang tidak akan pernah selesai. Oke, kita mengerti bahwa berbagai macam hutang-hutang dilakukan oleh negara kita itu tidak cukup besar dibandingkan negara-negara yang lain. Tapi ketika dilihat bagaimana kemudian beban yang kita miliki sebagai negara untuk melunasi dan menyelesaikan segala hutang-hutang yang kita lakukan dalam proses bentuk proyek ambisius yang ingin kita lakukan sebagai salah satu bukti bahwa kita telah membangun bangsa. Karena kalau akhirnya diingat-ingat apa yang kemudian pernah dilakukan Jokowi, ini agak-agak sulit. Meskipun ada berbagai macam infrastruktur yang terjadi, tapi pada akhirnya hal ini kan urusan teknis yang bisa dilaksanakan begitu saja dengan keberanian dan tekad saja. Tapi hal-hal mendasar yang kemudian akhirnya memberkayakan negara kita tidak terbukti. Bahkan terakhir berbagai macam hilirisasi yang dibanggakan dengan nikel sehingga kemudian terjadi berbagai macam kebaharuan dan nilai jual yang lebih tinggi. Pada akhirnya kita sadar, pada akhirnya kita paham bahwa semua pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada smelter nikel bukan orang-orang Indonesia dan bukan dari kalangan kita. Ini sama aja, sumber daya alam kita banyak, sumber daya alam kita kaya, tapi yang menikmati itu semua bukan kita. Siapa? Ya orang-orang itu gitu. Sehingga akhirnya satu-satunya sumber pendapatan terbanyak yang kemudian dihasilkan oleh negara adalah APBN melalui pajak. Makanya kemudian dinaikkan pajak-pajak itu dalam jangka 5 tahun itu sudah naik 3%. Karena memang tidak punya alasan untuk kemudian membangun sumber daya alam kita menjadi nilai tawar yang lebih tinggi, kemudian dimanfaatkan untuk bangsa kita, bukan orang-orang lain yang kemudian hadir di bangsa kita, kemudian menjajah secara halus dan menikmati apa-apa yang kemudian dimiliki oleh Indonesia. Dan dari kejadian ini, kita akan melihat bagaimana kemudian instruksi-instruksi Prabowo ini terus berlanjut, dan semakin hari semakin lama kita sadar bahwa ternyata ada banyak ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo, bukan tentang keberlanjutan, tapi ini untuk kebaikan negara. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.